Oke, halo. Balik lagi sama saya Dharma Prestia Permana. Kali ini kita bakal bahas soal tentang eh, penerapan hukum Gauss ya pada bab elektrostatik. Jadi di sini sistemnya itu salah satunya yang sering ditemukan khususnya untuk TPB itu adalah bola sistem simetri bola ya. Di sini ada sebuah bola isolator pejal yang jari-jarinya A dan bermuatan total Q. Nah, di sini bola yang dimaksud yang berjari-jari A dan bermuatan total Q itu adalah bola yang di dalam sini, yang kecil. Dia adalah bola pejal dan memiliki rapat muatan persatuan volume ρ sama dengan B beta per R, yang mana beta merupakan suatu konstanta dan R merupakan jarak radial dari pusat bola. Kemudian, bola isolator ini tersusun secara konsentris dengan sebuah kulit tebal bola konduktor yang berjari-jari dalam B dan berjari-jari luar C. Nah, jadi di sini ada kulit bola konduktor nih yang kayak ban gitu di luar, yang muatan totalnya adalah plus 2 Ki. Jadi si bola konduktor ini punya muatan total plus 2 Ki. Nah, sekarang ditanya yang dari A dulu, nyatakan jari-jari bola isolator dalam besaran-besaran beta, Ki, dan Pi. Oke, nah jadi ide kuncinya di sini adalah kita sistem yang untuk yang pertama ya, kita berhadapan dengan sistem distribusi muatan kontinu. Yang mana distribusi muatan kontinunya itu adalah sistem tiga dimensi. Karena sistemnya tiga dimensi, maka yang kita gunakan adalah rapat muatan persatuan volume, ρ, yang didefinisikan sebagai turunan dari muatan terhadap volume, dq per dv. Nah, dari sini kita bisa dapat dq itu sama dengan ρ dv. Kayak gitu ya. Nah, di sini ρ-nya udah diketahui, yaitu beta per R. Nah, tinggal dv-nya kita pecah. Karena sistem ini merupakan simetri bola, dan ρ-nya ini hanya bergantung terhadap R saja, tidak bergantung terhadap sudut-sudut bolanya theta gitu atau pi. Maka dv-nya ini bisa kita tuliskan sebagai dv ini elemen volume dari bolanya ya. Bisa kita tuliskan sebagai 4 pi r kuadrat dr. Jadi kita tuliskannya sebagai kebergantungan integralnya terhadap R saja. Kayak gitu. Nah, lalu si dq-nya jadi bisa kita tuliskan dq sama dengan ρ dikali 4 pi r kuadrat dr. Seperti itu. Kemudian ρ-nya kita substitusi aja. Ρ-nya itu kan beta per R ya. Berarti yang ini jadi beta per R dikali 4 pi R kuadrat dr. Kayak gini. Nah, kalau kita sederhanakan ini jadi 4 pi beta R dr. Nah, untuk dapat jari-jari yang kita inginkan gitu ya, jari-jari bola isolator, maka ini kita lakukan integrasi. Kita integralkan pada daerah yang mencakup seluruh bola isolator ini. Berarti dari jari-jarinya ketika R-nya sama dengan 0 sampai ke R sama dengan A. Jadi mencakup seluruh daerah dari bola isolator ini. Ketika kita mengintegralkan untuk R-nya itu dari 0 sampai A, maka untuk muatannya itu sama aja kayak kita mendapatkan muatannya dari 0 sampai muatannya itu adalah plus Q. Ketika jari-jarinya 0, muatannya 0. Artinya ketika dia di pusat bola, dia nggak ada muatan. Tapi ketika jari-jari udah sampai ujung, udah mencakup seluruh daerah bolanya, di situ muatan yang tercakup dari integralnya adalah seluruh total muatan yang ada pada bola isolatornya. Makanya sama dengan plus Q. Oke. Jadi ya udah tinggal kita tuliskan integralnya. Di sini kita bakal dapat integral dari 0 sampai Q dq sama dengan 4 pi beta R kita integralkan dari 0 sampai A gitu ya. Yang ruas kiri jadinya Q, yang ruas kanan jadinya 4 pi beta setengah R kuadrat dari 0 sampai A, atau kalau disederhanakan dimasukkan batas-batasnya gitu ya. Jadinya 2 pi beta A kuadrat gitu. Nah, yang kita cari itu kan jari-jarinya A-nya ya. Berarti tinggal kita pindah ruasin aja. Berarti A sama dengan Q dibagi 2 pi beta di akar. Nah, ini adalah jari-jari total dari si bola isolatornya. Ya. Kalau dinyatakan sebagai muatan total beta dan juga pi-nya. Kayak gitu. Oke. Nah, ini yang untuk yang A-nya. Kalau untuk yang B-nya,
Gunakan hukum Gauss untuk menentukan medan listrik pada titik-titik di daerah. Yang pertama itu antara A dan B, berarti daerah yang kedua, yang daerah yang sini. Terus yang kedua itu antara B dan C, berarti daerah yang di sini. Terus yang ketiga itu di R lebih besar dari C, berarti di luar. Ya. Nah, berarti kita hitung dulu sekarang untuk daerah pertama. Daerah pertama itu kita terapkan hukum Gauss pada posisi R lebih besar dari A, tapi R-nya lebih kecil dari B. Nah, berarti posisi itu adalah posisi yang letaknya itu adanya di luar bola isolator, tapi masih di dalam kulit bola konduktor. Ya. Masih terkurung di dalam kulit bola konduktor. Berarti di daerah yang kita kasih tanda satu ini. Gitu ya. Nah, kalau kita terapkan hukum Gauss di sini, maka kita kita bikin selimut Gaussnya. Selimut Gaussnya di sini kita ngikutin sistemnya aja. Karena di sini sistemnya itu simetrinya adalah simetri bola, maka selimut Gauss yang kita buat itu bentuknya juga adalah bola. Kayak gini. Bola Gauss kita bilang. Bola Gauss yang jari-jarinya R. Yang mana nilai R-nya ini, batas terkecilnya itu adalah A, dan batas terbesarnya itu adalah B. Gitu ya. Jadi, tapi nggak sama dengan ya. Jadi nggak sama dengan A, nggak sama dengan B. Gitu. Oke? Nah, ya udah. Hukum Gauss itu kan kalau dalam integral bisa dijelasin kayak gini ya. Integral tertutup dari medan listrik yang menembus vektor permukaan luas dari bola Gauss-nya atau selimut Gauss-nya itu sama dengan muatan total yang dilingkupi oleh selimut Gauss atau key enclosed gitu ya, dibagi dengan epsilon 0. Epsilon 0 konstanta permitivitas vakum. Gitu ya. Nah, di sini medan listriknya itu kita cari dulu. E.dA itu kan adalah flux ya sebenarnya, flux listrik gitu. Jadi berapa total medan listrik yang menembus area dari suatu permukaan gitu. Nah, di sini medan listriknya kalau kita lihat muatannya itu kan yang menyebabkan medan listrik adalah yang berada pada bola isolator yang di tengah-tengah sini. Berarti medan listriknya itu arahnya adalah eh, karena ini muatannya positif ya yang ada di dalam sini. Ya kan muatannya di soal itu plus Q ya yang untuk bola isolator. Maka garis panah medan listriknya itu adalah semuanya menembus radial keluar dari si bolanya. Berarti kalau kita gambarkan garis-garis medan kayak gini medan listriknya. Kayak gini. Nah, ini arah medan listriknya. Nah, sementara vektor luas permukaan dari si selimut Gaussnya itu arahnya juga sejajar dengan arah dari medan listrik ini. Karena ingat, kalau untuk permukaan tertutup, itu arah dari vektor luasnya selalu ke bagian luar dari permukaannya. Kayak misalnya kita punya permukaan tertutup bentuknya kotak kayak gini. Kotak. Nih vektor luasnya pasti arahnya ke atas, ke depan gitu ya, ke bawah gitu. Jadi keluar dari kotaknya. Nah, di sini kan kita punya permukaannya yang permukaan tertutupnya itu adalah selimut Gaussnya ya, yang bentuknya bola. Jadi arahnya adalah ya tegak lurus keluar bolanya atau sejajar dengan vektor medan listrik gitu ya. Karena sejajar dengan vektor medan listrik, maka perkalian dot antara E dan DA-nya ini bakal jadi skalar aja. Bisa kita tuliskan kayak gini. Jadi E DA aja kayak gitu. Jadi notasi vektor hilang. Nah, sementara key and close itu adalah muatan total yang dilingkupi oleh si selimut Gauss ini. Nah, si selimut Gauss yang ini kan melingkupi bola isolator yang kecil ya. Berarti key and close-nya itu nilainya bakal sama dengan plus key, gitu ya. Atau muatan total yang ada pada si bola isolator tadi dibagi epsilon. Nah, tinggal kita cari nih E dot DA berapa. Nah, di sini kan permukaan tertutupnya itu bentuknya adalah bola ya. Bola Gauss dengan jari-jari R kecil ini. Jari-jari R kecil yang mana R kecilnya nilainya dibatasi oleh ini. Berarti E dot TA ini sama aja kayak kita menghitung E dikalikan luas oleh permukaan Gaussnya. Karena permukaan Gaussnya bentuknya bola, maka DA-nya ini adalah sama dengan luas permukaan bola. Jadi bisa kita tuliskan 4 pi R kuadrat dikali E, kayak gitu. 4 pi R kuadrat ini adalah luas luas bola Gaussnya. Bola Gauss, gitu ya. Sama dengan Q dibagi epsilon 0. Kayak gitu. Oke. Nah, dari sini kita dapat medan listriknya. Jadi, tinggal kita pindah ruas saja. Berarti E sama dengan Q dibagi 4 pi epsilon 0 R kuadrat. Nah, ini adalah medan listrik pada daerah pertama. Yaitu dari A sampai R sampai B. Kayak gitu. Oke.
Nah, terus untuk daerah kedua. Daerah kedua sekarang itu adanya di mana? Daerah kedua itu kan adanya antara antara B sampai C, ya. Berarti yang ada di dalam si kulit bola konduktor ini. Ini daerah kedua. Nah, pada daerah kedua untuk R lebih besar dari B, tapi lebih kecil dari C, yaitu yang berada pada si kulit bola konduktor ini. Nah, ini medan listriknya nilainya bakal selalu sama dengan nol. Kayak gitu ya. Itu adalah syarat batas atau kondisi yang harus dipenuhi dari bola konduktor. Ingat, di bola konduktor, bukan bola konduktor doang sih, tapi di dalam konduktor, bahan apapun ya, bentuknya bola, segitiga, atau apapun itu, dia medan listriknya harus nilainya sama dengan nol. Kenapa? Karena ingat, di dalam konduktor itu muatannya bisa bergerak bebas. Jadi ntar bakal saling geser-geseran, posisinya sampai saling setimbang gitu ya. Kan di sini tadi kita punya bola isolator di tengah yang muatannya positif. Nah, muatan positif ini bakal ngedorong muatan-muatan positif pada bola konduktor ini jadi ke bagian paling luar kayak gini. Sampai jaraknya itu saling setimbang, terus di bagian dalam itu muatan-muatan negatif kayak gini ya. Nah, muatan positif, muatan negatif kan bakal saling mengeluarkan medan satu sama lain. Jadi medannya saling cancel gitu. Makanya total medan listrik yang ada pada konduktor itu di dalam konduktornya. Berarti di dalam daging konduktornya itu di sini. Dalam daging konduktor ini aja, dia medannya bakal selalu nol kayak gitu. Nah, terus daerah ketiga. Daerah ketiga itu adalah R lebih besar dari C. Nah, daerah ketiga ini ada di mana? Daerah ketiga ini letaknya itu ada di bagian paling luar ya. Berarti ini kan bola isolatornya nih yang di tengah. Ini bola isolatornya, terus ini kulit konduktornya. Nah, R lebih besar dari C itu adalah kita gambar bola gausnya itu letaknya itu paling luar. Nah, ini adalah bola gaus dengan jari-jari R, yang mana R-nya itu lebih besar dari C. Nah, jadi ini bisa kita terapkan hukum Gauss lagi. Karena daerah paling luar ini, bola Gauss yang paling gede warna merah ini, dia melingkupi seluruh muatan yang ada di dalam sistem. Berarti key and close-nya itu mencakup muatan dari bola isolator ditambah sama muatan dari si kulit konduktornya. Kayak gitu. Berarti key and close-nya itu adalah untuk isolator itu kan tadi plus key ya. Terus kalau untuk konduktor, dia tadi plus 2 key. Plus 2 key. Kayak gitu. Berarti key and close-nya adalah 3 key. Kayak gitu ya. Nah, baru kita terapkan hukum Gauss lagi. Berarti kan hukum Gauss adalah integral tertutup dari E dot dA itu sama dengan P n close dibagi epsilon 0. Nah, di sini kan apa permukaan Gauss yang kita buat, selimut Gaussnya itu adalah bentuknya bola juga ya. Berarti yang ruas kirinya E dot dA-nya itu bentuknya masih sama kayak di daerah satu, yaitu 4 PR kuadrat dikali E gitu. Cuma hati-hati, di sini nilai R-nya yang berbeda. Kalau di daerah satu tadi R-nya itu antara A sampai B, kalau di daerah 3 itu R-nya lebih besar dari C. Kayak gitu ya. Sama dengan yang gosnya tadi udah kita hitung adalah 3 Ki dibagi epsilon 0. Berarti dapat untuk daerah 3 ya. Untuk daerah 3 dia medan listriknya itu adalah 3 Ki dibagi 4 Pi epsilon 0 R kuadrat. Ini adalah medan listrik pada daerah 3 yaitu R lebih besar dari C. Kayak gitu ya. Oke. Nah, terus hitung muatan induksi di permukaan dalam dan di permukaan luar dari konduktornya. Nah, buat ngitung muatan induksi, itu caranya tinggal kita gunakan hukum Gauss lagi. Gitu ya. Nah, kalau misalkan di permukaan dalam konduktor, berarti kan kayak gini. Berarti kan sistemnya itu kita punya bola isolator kan ya. Punya bola isolator di tengah, yang muatan totalnya adalah plus positif dia. Lalu kita punya kulit bola konduktor. Kulit bola konduktor kayak gini. Terus, nah dia muatan totalnya adalah plus 2 Ki. Nah ingat, kalau muatannya sejenis, dia kan bakal saling tolak menolak, ya nggak?
Dan untuk muatan positif, arah medan listriknya itu adalah kemana? Menjauhi muatannya gitu kan ya. Berarti medan listriknya keluar kayak gini. Untuk siapa? Untuk yang bola isolator. Gitu juga yang untuk bola konduk apa kulit bola konduktor ya. Keluar dia kemana-mana. Nah, akibatnya apa? Di dalam konduktor ini kan muatan total plus 2 Ki. Tapi plus 2 Ki-nya ini bakal terdorong ke lapisan yang paling luar. Gitu. Jadi bakal minggir ke bagian pinggir-pinggir ujung kulit paling luar yang gitu ya. Karena didorong oleh medan listrik yang terjadi dari bola isolator yang di dalam ini. Nah, sementara di sisi lain gitu ya, di sisi yang berlawanan, di sini muatan negatifnya tuh bakal ketarik semua ke dalam, ya, bakal ketarik semua ke dalam. Jadi yang di bagian kulit dalamnya ini bakal muncul muatan-muatan negatif, kayak gitu. Nah, ini tinggal kita terapkan hukum Gauss. Pertama kita bikin bola Gauss yang jari-jarinya itu sama kayak jari-jari dari kulit bagian dalam konduktornya. Nah, kulit bagian dalam konduktor itu kan terjadi ketika R-nya sama dengan B ya. R-nya sama dengan B. Berarti kita bikin bola Gauss yang jari-jarinya R sama dengan B. Jadi pas banget nempel di kulit bagian dalam konduktor. Nah, misalkan muatan total yang ada di kulit bagian dalam konduktor itu kita kasih nama Q1. Oke. Terus muatan total uh, yang nempel di kulit bagian luar konduktornya, ini yang positif-positif, ini kita kasih nama Q2. Gitu. Berarti ketika R sama dengan B, Qn close-nya itu adalah muatan isolator ditambah sama Q1. Kayak gitu. Ya kan ya? Kan di dalam kan si bola merah ini dia melingkupi selain melingkupi Q1, dia juga melingkupi isolator yang ada dalamnya. Berarti Qn close-nya, Q yang dilingkupinya adalah Q isolator tambah Q1. Kayak gitu. Nah, udah tinggal kita terapkan hukum Gauss. Berarti integral E dot dA sama dengan Q isolator plus Q1 dibagi epsilon 0. Nah, Q isolator itu tadi kan plus Q ya. Plus Q ditambah Q1. Kayak gitu. Atau plusnya nggak usah ditulis ya. Q aja gitu. Berarti yang ini jadi Q aja ditambah sama Q1. Kayak gitu ya. Nah, tapi ingat, ketika R-nya sama dengan B, atau pas banget di kulit bagian dalam dari si konduktornya, itu kan dia posisinya ada di konduktor juga. Artinya, di sini medan medan listriknya tetap nol. Meskipun cuma nempel doang di kulitnya. Tapi kan itu tetap aja bagian dari konduktor. Nah, artinya ketika R sama dengan B, medan listriknya nol. Kalau medan listriknya nol, maka yang ruas kirinya ini integralnya juga bakal jadi nol. Berarti nol sama dengan Q plus Q1 per epsilon nol. Kayak gitu ya. Berarti nanti kita bakal dapat Q sama dengan minus Q1. Atau Q1, muatan yang ada di kulit bagian dalam, muatan induksinya ini, dia nilainya adalah minus Q. Jadi sama dengan minus dari muatan bola isolatornya. Kayak gitu ya. Nah, buat nyari muatan induksi yang di bagian luar gimana yang kedua nih? Caranya juga sama. Sekarang kita bikin bola Gauss yang kedua. Tapi sekarang jari-jarinya tuh pas banget ada di luar sini. Ada di kulit bagian luar dari si eh, konduktornya. Oke. Nah, buat bagian yang paling luarnya atau apa muatan induksi yang berada pada kulit paling luar ini sebenarnya bisa dicari dengan cara lebih mudah. Yaitu dengan kita gunakan fakta bahwa si bola konduktor ini kan dia muatan totalnya itu adalah plus 2 Ki gitu ya. Jadi muatan total yang ada di dalam si kulit konduktor ini ya mau di bagian dalamnya berapapun gitu ya atau bagian luar berapapun itu kalau ditotalin totalnya harus sama dengan 2 Ki. Jadi kan muatan induksi di bagian dalam itu Ki1. Oke, yang kita tadi udah dapat adalah minus Ki gitu. Terus muatan induksi di bagian luar itu adalah Ki2. Nah, ini kalau kita totalin idenya itu adalah Ki1 tambah Ki2 itu harus sama dengan muatan total konduktor gitu.
Yaitu sama dengan 2 Ki. Ya kenapa kayak gitu? Ya karena pada dasarnya muatan induksi itu apa ya? Cuma bagian dari muatan yang ada di konduktor itu yang kegeser aja gitu loh. Gitu ya. Jadi kayak bagian dari plus 2 Ki itu tapi kegeser, dia pindah. Jadi kalau digabungin lagi Ki 1 sama Ki 2-nya, totalnya harus balik lagi ke 2 Ki. Oke. Nah, tadi kan Ki 1 kita udah dapat minus Ki. Berarti kalau kita masukin minus Ki tambah Ki 2 itu nilainya harus sama dengan 2 Ki. Berarti Ki 2 itu adalah 2 Ki ditambah Ki. Nah, itu sama dengan 3 Ki. Gitu ya. Jadi muatan induksi pada kulit yang paling luar itu nilainya adalah positif 3 Ki. Gitu. Oke, nah ini adalah muatan induksi yang terjadi pada kulit paling luar. Kalau Ki 1 itu yang kulit paling dalam yang bagian negatifnya. Kurang lebih kayak gitu.